warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu ya. Pada kesempatan video kali ini aku mau sharing kepada teman-teman semua cara agar anak berhenti ngempeng dan pengalaman anakku gimana caranya bisa berhenti ngempeng. Teman-teman semua, banyak ibu-ibu di luar sana yang memberikan empeng kepada bayi atau anak kita agar anak tidak rewel, kemudian agar anak anteng dan bobonya pulas, termasuk juga aku ya teman-teman. Nah, penggunaan empeng itu sebenarnya sah-sah saja ya, nggak apa-apa ya, asalkan tidak sampai besar. Sebenarnya penggunaan empeng itu punya dampak positif dan juga punya dampak negatif ya teman-teman. Untuk dampak positifnya yang pertama yaitu membuat anak jadi anteng, tidak rewel, kemudian jadi bobonya pules, dan yang ketiga itu mengurangi rewel pada saat bayi habis diimunisasi atau sedang sakit. Kemudian untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu bisa membuat anak kita terkena infeksi ya, karena empeng kotor. Kemudian yang kedua masalah gigi, gigi anak bisa jadi maju, mundur ataupun miring. Yang ketiga itu adalah ketergantungan empeng, membuat anak ketergantungan empeng. Nah, ketergantungan ini yang sangat sulit untuk dihilangkan ya teman-teman, karena mungkin sudah dari bayi penggunaan empeng, jadi sudah terbiasa. Nggak ada empeng kayak nggak ada yang kurang. Untuk cara agar anak berhenti ngempeng itu yang pertama adalah batasi penggunaan empeng. Saat anak tidak bobo, saat anak sedang tidak ingin bobo, itu jangan dikasih empeng. Sebaiknya kita jauhkan ya empeng. Kalau sedang bermain ataupun sedang nonton TV, jangan biarkan empeng itu terlihat oleh jangkauan mata anak kita. Yang kedua itu beri pemahaman kepada anak kita. Kalau anak kita sudah mengerti ya, usia 2-3 tahun itu kita beri pemahaman sedikit-sedikit ya. Kalau empeng itu malu nanti dilihat temannya, kalau sekolah malu, kalau sudah besar malu ngempeng terus gitu. Nah teman-teman, kalau poin 1 dan kedua masih tidak berhasil, kita coba poin ketiga, yaitu kita kasih sesuatu yang pahit, misalkan jamu atau brotowali di empengnya. Kalau anak masih minta, nanti kita kasih lagi yang ada jamu-jamunya gitu. Cara nomor 3 itu masih tidak berhasil, kita sediakan gunting lalu kita potong saja empengnya ya teman-teman. Cara keempat ini biasanya lebih manjur ya daripada cara ketiga menurut orang-orang di sini ya. Untuk pengalamanku sendiri, anakku berhenti empeng itu sebenarnya gini, aku cerita dari awal ya. Jadi aku ngasih empeng ke anakku itu dari bayi banget, usia 1 bulan sudah aku kasih empeng. Tujuannya apa? Agar tidurnya pules, nggak rewel, dan anteng lah pokoknya gitu. Aku nggak expect banget ya usia 2,5 tahun itu anakku bisa berhenti ngempeng sendiri. Aku tuh nggak nyangka ya, kenapa ya, soalnya kalau jalan-jalan pun ataupun pergi kemanapun aku harus bawa empeng, siap sedia empeng di tas. Anakku itu nggak cukup pakai 1 empeng ya teman-teman. Kalau anakku itu empeng harus 2 sekaligus, 2, 1 untuk di mulut dan 1 lagi untuk di tangan, kemudian ditempel di hidung. Aku nggak
nggak tahu fungsinya apa ditempel di hidung. Yang jelas itu nanti dicium, dihidu oleh anakku. Mungkin ada bau khas tertentu yang ya aku nggak tahu lah, itu anakku yang tahu. Tapi bisa berhenti tuh gara-gara empengnya itu sering digigit ya, lama-lama potel yang di mulut. Nah yang di mulut ini potel, kemudian empeng yang satu lagi yang biasa dihirup itu di hidung itu nggak mau dimasukin ke mulut, jadinya lama-lama nggak ngempeng. Awal-awal sih ini yang empeng biasa di mulut itu patah, minta beli yang baru, tapi dibilangin sudah gede malu, sudah nggak ada yang jual. Lama-lama mengerti ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang punya pengalaman sama kayak aku, bisa jadi nanti anaknya berhenti ngempeng saat empengnya sudah potel sendiri gitu teman-teman. Komen yuk sampai usia berapa anak kalian masih ngempeng.